Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Jurika Saliha Damarani, NIM T2019-4007. Di sini kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Yuk, mari kita mulai. Sebagai orang Islam, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Oleh karena itu, kita wajib percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab Allah yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman kaum Bani Israel. Kitab Taurat yang asli berisikan akidah dan hukum syariat. Namun, kitab Taurat yang beredar di kalangan orang Yahudi saat ini merupakan kitab Taurat yang palsu, yang merupakan karangan atau tulisan orang-orang Yahudi pada waktu dan masa yang berbeda. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 sebagaimana berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnat taurata fiha hudaw wa nur, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Selanjutnya, kitab Allah yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu, pokok ajaran Nabi Daud berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Kitab Allah yang selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil yang asli memuat karangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir. Dan selanjutnya, kitab umat Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang bertujuan untuk menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Menurut bahasa, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu dengan perantara malaikat Jibril. Lalu, Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada para sahabat dan umatnya agar menjadi pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab. Di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat kandungan yang pertama itu tauhid. Tauhid artinya prinsip-prinsip keimanan. Yang kedua syariah, yaitu tentang ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang ketiga itu akhlak, menjelaskan tentang budi pekerti. Yang keempat ada tarikh atau sejarah, menceritakan tentang nabi-nabi yang terdahulu. Yang kelima muamalah, menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang keenam itu fikih, menjelaskan tentang tata cara bersuci dan kesempurnaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketujuh, hukum, menjelaskan tentang pemutusan suatu perkara. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.